Hai, perkenalkan nama saya Freddy Klim. Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur, yaitu Politeknik Negeri Kupang. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan Jembatan, dengan NIM 222-321-376. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei pengamatan kami di jalan luar kota, yaitu di Tarus, dengan segmen 50 meter. Video ini dibuat untuk pengambilan nilai ujian akhir semester. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Baik, di sheet berikutnya kami mempresentasikan tentang geometrik dan lokasi tempat pengambilan data kami ini. Baik, lokasi yang kami ambil adalah Jalan Terusan Timur Raya Kabupaten Kupang, khususnya di Tarus, di dekat jembatan Tarus. Tipe jalan yang kami ambil yaitu 2/2 tidak terbagi. Lebar jalannya 7 meter dengan lebar lajur kiri 3,5, lajur kanan 3,5. Lebar bahunya, bahu kanan 1 meter, bahu kiri juga 1 meter. Panjang segmen tinjauan kami 50 meter. Mengapa kami mengambil 50 meter? Karena di penggalan materi ini dijelaskan bahwa jika kecepatan rata-rata arus lalu lintas kilometer per jamnya adalah 40-65, maka penggazalannya adalah 50 meter. Maka kami mensurvei sepanjang 50 meter. Alasan kelompok kami memilih mengambil data di lokasi ini karena lokasi ini termasuk salah satu jalan dengan kategori jalan luar kota, sesuai dengan suruhan pada properti tugas besar. Tujuan kami mengambil dan mengamati data di lokasi ini untuk mengetahui data kecepatan, hambatan samping, kapasitas, derajat kejenuhan, dan level of service dari jalan tersebut. Sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data pada tanggal 11 November 2024 pada 3 sesi berdurasi 2 jam dan interval 15 menit. Sketsa potongan bintang kami kira-kira seperti ini, dengan bahu kiri 1 meter, lajur kiri 3,5 meter, lajur kanan 3,5 meter, bahu kanan 1 meter. Segmen kami jika dilihat dari atas kira-kira seperti ini, sepanjang 50 meter. Kemudian 6 surveyor yang bertugas dalam tugas ini, yaitu yang pertama Diana Tonis bertugas menghitung lalu lintas arah menuju Polsek Tarus, Agustin Temaluru menghitung lalu lintas menuju jembatan, Beatrix Syukur menghitung hambatan arah menuju Polsek Tarus, Selin Boy Mata menghitung lalu lintas menuju jembatan, Kristen Lapaan mengukur kecepatan arah Polsek Tarus, Freddy Klim, saya sendiri, mengukur kecepatan arah menuju jembatan, Friska Lau menghitung hambatan arah menuju jembatan. Baik, di sheet selanjutnya, di sheet yang kedua, kami menginput data lalu lintas, di mana kami mengambil 8 jenis kendaraan seperti yang ada di suruhan seperti ini. Itu golongan 1 sepeda motor skuter, golongan 2 sedan jeep station wagon, golongan 3 oplet mikrolet, golongan 4 pick up atau autobox, golongan 5A bus kecil, golongan 5B bus besar, golongan 6 mobil truk 2 sumbu, golongan 7A mobil truk 3 sumbu, golongan 7B mobil gandengan, golongan 7C mobil tempelan, golongan 8 kendaraan tidak bermotor. Seperti ini kira-kira gambarnya. Kemudian kita survei di lapangan dan kemudian mendapatkan hasil seperti ini, baik di lajur kiri maupun lajur kanan. Setelah kita mensurvei data tersebut, kita hitung seperti ini, yaitu SMP arah 1, SMP arah 2. SMP arah 1
yaitu gabungan dari semua ini, dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, dan seterusnya. Kita gabung menjadi hasilnya di SMP arah 1. Jika sudah dapat, kita tinggal mengcopy hasil dari sini ke bawah semua, maka akan menghitung semua ini. Begitu juga kita perlakukan pada arah yang berlawanan untuk mendapatkan SMP arah 2. Kemudian kita mencari total SMP 2 arah dengan rumus SMP arah 1 ditambah dengan SMP arah 2, maka mendapatkan hasil total SMP 2 arah. Lalu kita copy semua ke bawah. Setelah itu kita mencari arus jam puncak dengan cara kita menghitung dari total SMP 2 arah ini sebanyak 4 interval atau 1 jam. Kita jumlahkan dalam 1 jam. Jadi di yang pertama dari interval 1 sampai 4, di yang kedua dari interval 2 sampai 5, interval 3 dari 3 sampai 3, 4, 5, 6 sampai 6, 7. Begitu, dan sampai semuanya dibuat begitu dengan gabungan interval, dengan gabungan arus 4 interval. Kemudian untuk mencari jam puncaknya, kita mencari nilai maksimumnya dengan rumus max. Sini kami mendapatkan nilai maksimumnya di 3353. Maka jam puncaknya berada di yang saya bro kuning ini, jam 6.45 sampai 7.45. Situ terdapat kendaraan paling banyak yang melintas, hingga jam puncaknya ada di jam 6.45 sampai 7.45. Kemudian di sheet berikutnya kita menghitung kriteria hambatan samping, jumlah hambatan samping, dan juga kelas hambatan samping. Dari data yang kami survei, kami mengambil 4 jenis hambatan samping sesuai dengan modul atau peraturannya, yaitu pejalan kaki, jumlah penghentian kendaraan gerakan parkir, jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, dan jumlah KTB atau kendaraan melambat. Setelah kita mendapatkan data dari lapangan seperti ini, data mentahnya, kita langsung menghitung dengan cara mengalihkan masing-masing hambatan dengan faktor bobotnya masing-masing. Faktor bobot ini kita dapat kembali ke modulnya. Di modul faktor bobotnya untuk pejalan kaki 0,6, kendaraan berhenti 0,8, kendaraan keluar 1,0, dan kendaraan melambat 0,4. Maka kita masukkan di dalam rumus seperti berikut: pejalan kaki dikali 0,6, kendaraan berhenti dikali 0,8, kendaraan keluar masuk dikali 1, dan kendaraan melambat dikali 0,4, sesuai dengan ini. Setelah kita mendapatkan hasilnya, hambatan dikali faktor bobot ini, kita menghitung kiri dan kanan juga ya. Kita menghitung total hambatan dengan rumus hambatan kali faktor bobot di ruas kiri ditambah dengan hambatan kali faktor bobot di ruas kanan di interval yang sama. Maka kita tambah di semua interval dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk mencari kelas hambatan samping, di sini rumusnya yaitu menambahkan 4 ini. Kenapa harus di 4 interval ini? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, jam puncaknya berada di jam 6.45 sampai 7.45. 6.45 sampai 7.45, maka kita menjumlahkan kembali keempat hasil dari total hambatan ini. Maka kita mendapatkan hasil 79,8 dari hasil perhitungan pada jam puncak. Maka di sini kelas hambatan samping sangat adalah rendah, bukan sangat rendah. Kelas hambatan sampingnya adalah rendah. Saya tahu dari mana? Saya tahunya dari sini, dari tabel 3/7. Seperti demikian. 78 ada di 79,8 ada di angka antara 50 sampai 149 dengan KS-nya rendah. Maka saya menaruhnya di sini, KS-nya rendah. Kemudian yang kami hitung adalah
nilai Q total, nilai Q arah 1, Q arah 2, dan persen arah 1, persen arah 2. Yang pertama di sini kita melihat ini jumlah kendaraan semua ini kita ambil dari data-data kita ya. Pertama ada penumpang yaitu D11 sampai F14, D11 sampai F14. Jam puncak untuk kendaraan 2, 3, dan 4 di jam puncaknya yang kita ambil nilainya. Kemudian KS G11 sampai G14. Kita lihat lagi kendaraan sedang G11 sampai G14 yaitu 5A. Dia di golongan 5A kita golongkan di sini sebagai KS. Kemudian BB di H11 sampai J14. 5B, 6A, 6B adalah kriterianya di sini BB. Kemudian TB adalah K11 sampai M14. K11 di sini, M14 nya di sini yaitu 7A, 7B, 7C tergolong sebagai TB. Sedangkan SM adalah jumlah sepeda motor di jam puncak. Ini adalah arah 1 dan ini arah 2. Kemudian di sini kita lihat arah parameter 1, 1,3, 1,5, 2,5, 0,5. Ini parameter kita dapatkan dari tabel yang ada di materi, di mana di sini ada beberapa tabel untuk mendapatkan nilai MP. Kita mengambil ini karena kita punya jalan 2/2 tidak terbagi, sedangkan di bawah ada yang 4/2 terbagi, 6/2 terbagi, dan jalan khusus. Karena jalan yang kami tinjau adalah jalan 2/2 tidak terbagi, maka kami memfokuskan pada tabel 3 strip 9 ini. Kemudian di sini ada parameter-parameter yang diminta untuk bisa mendapatkan nilai ini, yaitu Q total kendaraan per jam. Maka kita lihat Q total kendaraan per jam kita ada di sini. Ya, ada di sini 3353 di jam puncak. Maka 3353 ini lebih besar dari 1900. Maka kita hanya melihat yang di bawah sini saja. Nilai kita pasti ada di bawah sini. Pertama kita langsung ke KS. MP tetap 1 karena ekivalensi penumpang ini semuanya memang MP nya 1. KS 1,3. Apa betul? Kita cek dulu. Ya, 1,3 karena lebih besar 1500 dan MP kendaraan sedang 1,3. Kemudian MPB 1,5, MPTB 2,5. Cek. Ya betul, 1,5, 2,5. Kemudian di sepeda motor dia kasih lagi parameter ada 3, dimana yang parameter pertama lebih kecil 5 meter, 6 sampai 8 meter, dan lebih besar 8 meter. Karena penggariskan jalur lalu lintas kita adalah 7 meter, maka kita punya 0,5 seperti berikut. Di arah 1 dan arah 2 sama karena ini satu jalur. Kemudian kita mulai menghitung untuk mendapatkan nilai SMP dengan bonus kendaraan dikali faktor MP. Semuanya begitu, baik MP, KS juga begitu, BB juga begitu, kemudian TB, kemudian SM. Di arah 1 dan arah 2 perhitungannya sama. Kemudian Q arah 1 ini maksudnya adalah jumlah dari kendaraan ini di arah 1. Ini masih dalam satuan kendaraan per jam, hasilnya begini, sedangkan dalam satuan SMP per jam hasilnya begini. Di arah 1 dan arah 2 rumusnya sama, cara menghitungnya juga sama. Kemudian kita masuk Q total. Q total yang pertama adalah Q total untuk kendaraan per jam, maka rumusnya adalah Q total arah 1 dan Q total arah 2 dijumlahkan untuk mendapatkan hasil Q total dengan satuan kendaraan per jam. Begitu juga dengan satuan SMP per jamnya, untuk Q totalnya di Q arah 1 tambah Q arah 2. Kemudian untuk mendapatkan persen arah 1 dan persen arah 2 ini maksudnya
kita menghitung seperti tadi, QR satunya dibagi dengan jumlahnya, tapi hanya untuk kendaraan per jam dan SMP per jam dua-duanya. Ini untuk SMP per jam saja, kita menghitung langsung di SMP per jam. Jadi di arah 1 tuh di jam puncak tadi yang melewati arah 1 39%, yang melewati arah 2 nya 61%. Jadi arah 2 nya lebih banyak daripada arah 1. Kemudian di kecepatan ini kami mensurvei atau membagikan kategorinya hanya 3 saja, yaitu sepeda motor, KR ini kendaraan ringan, dan KB adalah kendaraan berat, dimana panjang potongannya 50 meter seperti yang saya bilang tadi. 50 meter itu kami dapat dari modul juga, yang mana mengatakan penggal jalan itu seperti ini, karena kecepatan rata-ratanya di atas 40 km per jam dan lebih kecil dari 65 km per jam, maka kami mengambil sekitar 50 meter. Setelah kita membagikan kategori begini, satu golongan ini kayak kami mengambil 10 maksimal, 10 kendaraan per interval. Jadi di jam 6 sampai 15 atau interval 1 kami mengambil 10 motor, 10 kendaraan ringan, dan 10 kendaraan berat. Tapi jikalau di interval itu tidak sampai 10, maka kami mengosongkan saja. Di setiap interval kami melakukan seperti itu, baik di sisi 1, sisi 2, sisi 3, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Kemudian setelah data-data ini kami input ke Microsoft Excel, kemudian kami menghitung atau mengolahnya dengan rumus seperti ini, rumus sederhana untuk kecepatan. Yang pertama kami mencari rata-rata. Rumus rata-rata seperti biasa, semua kecepatan baik di golongan 1 maupun golongan 3 kami tambah lalu kami bagi dengan banyaknya kecepatan, banyaknya kendaraan. Karena di Excel ada rumus average, untuk memudahkan maka kami langsung menggunakan average. Itu diberlakukan di semua interval. Tapi jika bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini maka kami memperlakukannya seperti ini. Sama saja kita blok dan tidak punya hasil tetap sama. Setelah mendapatkan nilai average, kita convert ke SMS. Kita mencari nilai SMS, bukan convert, sorry. Kita mencari nilai SMS dengan cara kita membagi panjang jalan dibagi dengan nilai rata-rata, maka mendapatkan hasil SMS dengan satuan meter per sekon. Kemudian baru kita mengkonvertnya ke satuan kilometer per jam. Seperti ini caranya, dengan mengalihkan nilai SMS ini dikali 3600 dibagi 1000. Saya mempersingkat rumus menjadi dikali 3,6 saja. Setelah mendapatkan SMS nilai kilometer per jam di semua interval, ini ada berapa interval? Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi kiri maupun kanan. Kita mencari nilai SMS SM, SMS KR maupun SMS KB dengan rumus. Untuk SMS SM, panjang jalan dibagi 1/10. Kenapa 10? Karena ada 10 kendaraan dikali jumlah ini semua, kendaraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru dikali dengan 3.600 bagi 1000. Bagaimana jika seperti ini, yang separuhnya tidak ada, berarti yang ini ya, maka kita tetap tambahkan saja, tapi yang di depan ini kita kurangi, bukan 1/10 melainkan 1/4. Sama saja SMS SM, SMS KR maupun SMS KB punya rumus yang sama, hanya penempatannya saja yang disesuaikan dengan golongan. Kalau kendaraan ringan kita cakar di kendaraan ringan, kalau kendaraan berat kita cakar di kendaraan berat. Sisi kanan maupun sisi kiri semuanya sama. Hitungannya cukup simpel tapi harus dihitung dengan teliti juga. Baik, di sheet yang terakhir ini, perhitungan terakhir adalah menghitung kapasitas, di mana nilai kapasitas ini
didapatkan dari C0 dikali FCL dikali FCPA dikali FCHS. Kemudian yang terakhir kita mendapatkan masa bayangan, itu kemampuan jalan dalam melayani masyarakat. Baik, kita tinjau satu-satu. Apa itu kapasitas dasar C0, bagaimana cara mendapatkan angka 4000 ini. Kita langsung saja ke materinya di sini. Kemudian kita diminta untuk melihat tabel 3 strip 1 ya, ini segmen jalan untuk tipe 2/2 tidak terbagi. Tipe alignment datar karena kita tidak ada belok-belok, tidak mendaki, maka kita punya tipe alignment datar. Langsung di sini 2/2 tidak terbagi, ini 4/2 karena kita punya jalan 2/2 tidak terbagi. Maka nilai channel kita adalah 4000. Maka kita tuliskan di sini 4000. Setelah mendapatkan nilai kapasitas dasar ini, kita mencari faktor koreksi akibat. Yang pertama, lebar jalur atau FCL. Di sini dia minta tabel 3 strip 4. Kita lihat tabel 3 strip 4. Di 3 strip 4 ini parameternya 2/2 tidak terbagi, total 2 arah. Berarti total 2 arah, lajur kiri lajur kanan, satu jalur berarti ya, satu jalur kami 7 meter, maka nilai FCL kami 1. Di sini FCL nya kami isikan 1. Setelah itu faktor koreksi akibat yang kedua adalah pemisahan arah atau FCPA, permintaan tabel 3 strip 5. Maka kita buka tabel 3 strip 5 ya. Di sini dia meminta pemisahan arus 50-50, 55-45, 60-40, 65-35, 70-30. Tadi pemisahan arus kita 3961. Di sini tidak ada, maka kita mengambil yang terdekat. Yang terdekatnya adalah 60-40. Maka kita mengambil FCPA nya 0,94. Kita mengisikan 0,94 di kolom FCPA. Kemudian faktor koreksi akibat yang terakhir yaitu hambatan samping FCHS, permintaannya tabel 3 strip 8. Maka kita buka tabel 3 strip 8, di mana di sini parameternya lihat dari kriteria hambatan samping dan juga lebar bahu efektif. Tadi kriteria hambatan samping kita rendah dan lebar bahu efektif kita 1 meter. Maka kita lihat sangat rendah, lebar pakai 1 meter. Maka nilainya 0, rendah. Tadi rendah dan juga maka dari rendah dan lebar bahu efektif 0,95. Kita mengambilnya 0,95. Kemudian karena rumus kapasitas tadi adalah C0 dikali FCL dikali FCPA dikali FCHS, bagaimana yang ada di modul ya. Di modul tadi sudah diberikan rumusnya seperti ini, C0 dikali FCL dikali FCPA dikali FCHS, di mana C adalah C0 adalah kapasitas dasar segmen SMP per jam. C adalah C pada kondisi ideal, yaitu kondisi di mana FCL sama dengan 1, FCPA 1 dan FCHS 1. FCL, FCPA, dan FCHS tadi sudah saya jelaskan di koreksi kapasitas tadi ya, sini koreksi akibat. Kemudian kita kalikan saja kapasitas dasar dikalikan FCL dikalikan FCPA dikalikan FCHS, kita mendapatkan hasil 3572. Kemudian kita mengcopy karena sini diberikan arus lalu lintas Ki total SMP per jam. Kita copy saja yang Ki total dari arus lalu lintas di sini. Ki total dengan satuan SMP per jam. Karena di sini SMP per jam semua ya. Maka kita dapat Ki total seperti ini. Yang terakhir adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan rumusnya adalah Ki total ini dibagikan dengan kapasitas atau C. Kita mendapatkan di sini 0,6 sekian
maka kita langsung merujuk pada ruang lingkupnya. Tadi di 0,6 sekian, kira-kira berada di sini ya, batas layanan C masih dalam batasan arus stabil. Operasi gerak kendaraan mulai dipengaruhi kendaraan lain, pengemudi terbatas dalam memiliki kecepatan untuk perencanaan jalan perkotaan. Jadi jalan yang tinjau ini ada di tingkat pelayanan C, termasuk masih stabil juga. Baik, sekian video presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan sebaik-baik mungkin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.